kemarahan. Di sini siapa yang nggak pernah marah? Kalau nggak pernah marah itu kayaknya enggak mungkin ya, apalagi kalau ibu-ibu ya. Kalau salah mencet odol aja dari bawah itu pasti mangkel. Nah handuk di mana-mana, lu handuk ini kok ditaruh di atas sih, spray. Apalagi kalau baju, was, ditumpuk paling atas ngambil bawah. Mama ini wis noto, soro-soro, kamu diuyel-uyel lah. Tapi itulah kehidupan kita ya ibu-ibu ya. Kita tidak terlepas dari kemarahan. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema kemarahan yang terkendali. Kita akan buka satu Alkitab kita. Ada yang bawa Alkitab boleh silakan dibuka. Boleh dilihat dari layar. Dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Nah ini sudah hafal ya kayaknya ya. Minggu kemarin dikhotbahkan juga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Katanya orang kalau nggak dibaca sampai 7 kali itu nggak hafal. Kita baca sampai 7 kali ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 2. Janganlah apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. 4. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 5. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 6. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. 7. Layarnya boleh ditutup aja lah. Nah, oke, sudah hafal apa belum? Pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah oke, diulangi lagi. 1, 2, 3. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Siapa yang sudah hafal? Panjang ya loh ya. Enggak apa-apa, nanti kalau belum hafal di rumah dihafalkan lagi ya ibu-ibu ya. Oke, sebelum kita mulai perenungan kita, saya ajak sedikit kita bikin kuis kecil-kecilan ya ibu-ibu ya. Bisa keluarkan HP boleh, yang ada kalkulatornya ya. Jadi buka HP, buka kalkulator boleh. Kalau nggak bawa HP, nggak bawa kalkulator, nah ini saya kasih coret-coretan, urut-urutan. Ada yang nggak bawa HP? Mungkin? Ada? Boleh. Nah, sore hari ini kita mau belajar berhitung ya ibu-ibu. Ada yang lagi yang butuh? Boleh. Ada pulpen. Oke. Ada lagi yang butuh? Ada? Ada? Boleh. Boleh di pulpen ya. Dibagi. Dibagi. Mau dibagi. Nih. Sudah. Sudah, Bu Sinta? Boleh. Oke, bisa ditampilkan layarnya, Victor. Nah, ini jadi ibu-ibu,
ibu-ibu bisa menuliskan angka 1 sampai 5. Nah, kalau pertanyaan ini, misalnya ini ya, saya merasa marah ketika pekerjaan rumah sudah dirapikan tapi dalam sekejap kembali berantakan. Kalau angka 1 berarti nggak pernah, paham? Angka 2, oh kadang-kadang. Kalau sering, maksudnya pertanyaan ini cocok, wah cocok ini, sering ini, berarti boleh ditulis angka 5. Oke, paham ibu-ibu? Paham ya? Jadi saya ulangi ya, jadi kalau angka 1 berarti nggak pernah. Nah ini pertanyaan nggak cocok ini, bukan saya banget. Kalau 2 jarang-jarang, kalau 3 ya kadang-kadang lah, loh nggak apa-apa. Kalau 4 itu sering, kalau 5 itu paling sering kayak gitu. Oke, nanti ini ada 5 pertanyaan ibu-ibu. Nah 5 pertanyaan ini kan nomor 1 misalnya, oh nggak pernah loh poinnya 1. Nanti bisa dihitung sendiri di HP-nya boleh, di kertas orek-orekan tadi juga boleh. Nanti soal nomor 2, oh aku gelek kayak gitu, sering kayak gitu, berarti nilainya 5. Jadi 1 terus ditambah berapa? 5 gitu. Nanti soal nomor 3, oh aku kadang-kadang loh berarti nilainya 3. Nanti 1 ditambah 5 terus ditambah 3. Paham ibu-ibu? Paham ya? Paham ya? Oke, kita lihat pertanyaan nomor 1. Saya merasa marah ketika pekerjaan rumah sudah saya rapikan tetapi dalam sekejap kembali berantakan. Misalnya sudah soro-soro, wah ini wis tak lapi ini, weh udah tak pel. Tiba-tiba masuk diinjak-injak, enak gitu. Ngamuk saya akhirnya. Siapa yang pernah kayak gitu? Boleh. Kalau sering marah kayak gitu, poinnya 5. Boleh langsung ditulis 5. Kalau oh nggak pernah kalau nggak pernah kayak gitu. Udah, berarti tulis 1 apa 2. Oh kadang-kadang loh kadang-kadang ya gitu ngamuk aku. Boleh ditulis 3, boleh. Sudah? Oke, soal berikutnya. Nomor 2. Mukanya wis ngamuk gini ya. Saya merasa marah ketika anak-anak tidak mau mendengarkan nasihat saya meskipun itu demi kebaikan. Mama ini wis ngomongi loh ya. Salahnya dhewe gak ngrungokno. Siapa yang pernah kayak gitu? Boleh. Kalau pernah atau sering nilainya berapa? 5. Kalau kadang-kadang nilainya 3. Kalau gak pernah nilainya 1. Ketika sudah diomongi, wis tak kasih tahu, salahnya dewe tak nurut ambek mama, wah. Kalau pernah, wah boleh dikasih 3 kadang-kadang loh Tambah 3. Jadi kalau misalnya nomor 1 tadi nilainya 2. Terus ini sekarang kadang-kadang berarti 2 ditambah 3 gitu. Nanti ditambah lagi terus. Sampai soal nomor 5. Sudah? Sudah. Kita lanjut ya, soal nomor 3. Waduh, mukanya wis penggerengan nih. Ini saya tutupi matanya biar enggak kerasa jahat ya ibu-ibu ya. Soal nomor 3. Saya merasa marah ketika suami terlihat kurang peka terhadap kebutuhan saya. Listriknya wis bunyi, enggak ditukokno sing. Nah, siapa yang pernah gitu, lipstik ini wis dikari titik lho, Pak. Yo tukokno ta lah, mosok leren dikandani. Ya, siapa yang pernah kayak gitu? Silakan. Atau wis bedake ini wis dituemplekno sampai koret-koret. Oh enggak beli loh. Enggak peka ini bojoku ini. Nah, kalau pernah kayak gitu boleh. Enggak pernah ya tulis 1 aja, 1. Kalau kadang-kadang 3. Huruf 1. Kalau, oh ini aku banget ini, gak ada yang peka terhadap kebutuhanku. Wah, itu nomor 5, boleh dikasih nilai 5. Bisa? Ngerti ya? Oh iya, gak apa-apa nanti nanti dijumlah ya, kan gampang toh 2 tambah 3 tambah 1 gitu ya. Boleh, ya betul gitu. Bisa? Betul.
Jadi nanti tinggal dijumlah-jumlah gitu tok. Bisa ya? Bisa? Ada yang masih bingung enggak? Enggak ya? Bingung Ai? Enggak? Enggak bawa HP? Oh, tak kasih kertas tadi Ai. Bentar. Tadi ingat Ai, yang nomor 1, nomor 2 tadi. Ingat ya? Ya boleh, jadi nanti dijumlah gitu. Sudah? Ada yang bingung enggak sampai nomor 3 ini? Sebelum saya lanjut nomor 4, nomor 5. Bingung? Bingung? Ai bingung? Enggak ya? Bingung Ai? Atau ngikut tok aja? Ngikut tok aja ya, enggak apa-apa wes. Bingung Ai? Enggak? Sudah ya? Oke. Oke, pertanyaan nomor 4 ya, kita lanjut ya. Wah ini wes mau gepuk ini. Pertanyaan nomor 4, saya merasa marah ketika saya sudah berkorban banyak, tetapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Aduh ini ya apa ini Luse. Nggak pernah, 1. Kalau sering kayak gini, 5. Kadang-kadang 3 lah. Enggak pernah ada yang bilang terima kasih. Wis dimasakno soro-soro, baju dicucikno, piring dicucikno, mobil dicucikno. Enggak ngucapno terima kasih. Ya apa ini bojoku ini. Gak pegang ngamuk aku. Nah, yang sering atau pernah atau kadang-kadang boleh. Kadang-kadang 3 boleh. 2 boleh, 3 boleh. Udah ya, iya. Udah. Sudah? 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 Nah ini pertanyaan terakhir ini, nomor 5. Nek wis metu mengkerik ini, berarti marahnya mangkel ya. Saya merasa marah ketika lelah dan capek tetapi orang rumah tetap menuntut lebih dari saya. Wis dimasakno, wis dicucikno, wis ngurusi keuangan negara. Tapi mau duduk aja sik disuruh-suruh. Pak, anakmu itu loh, waduh, sudah capek, enggak diterima kasih, ini marah tetap disuruh-suruh. Siapa yang pernah kayak gitu ibu-ibu? Sudah? Sudah? Sekarang boleh dijumlah. Nah, boleh dijumlah sekarang. Sudah? Sudah dijumlah. Sekarang saya mau lihat di sini siapa yang skornya 1 sampai 9. Jadi pas dijumlah totalnya semua itu antara 1 sampai 9. Siapa? Ada? Boleh angkat tangan? 1. Wah, cuma 1. Iya. Waduh, ciame kita kasih tepuk tangan ya. Berarti suwaber. Selanjutnya yang 10 sampai 14. Ada? Wah, 10 sampai 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang. Berarti ini cukup terkendali. Setengah rodok enggak ngamuan. Bahasanya gitulah. Sekarang yang 15 sampai 30, ada? 15 sampai 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ini gampang kepancing ini berarti. Sidik-sidik ngamuk, waduh. Agresif. 15 sampai 19. Sampai 20 maksudnya kok 30. 15 sampai 20. Sorry, ya 15 sampai 20. Oh perbatasan, oke. Di atasnya itu ada apa enggak? Waduh enggak ada ya, berarti enggak datang. Enggak datang ya, berarti di sini sabar-sabar ya. Oke, ya sodok-sodok sabar, agak sedikit rodok sabar. Ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari kuis singkat kayak gini, berarti kemarahan itu kan
deket ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul apa betul? Kalau gak cocok sama karepnya kita, waduh ngamuk ya aku. Kalau kemarin dibilang waktu doa Selasa itu kita ini merasa paling benar lah. Itu kita bisa marah sama orang lain. Nah hari ini ibu-ibu kita santai aja ya, karena orangnya juga sedikit. Kita mau belajar bagaimana sih kehidupan amarah yang terkendali itu. Kalau kita baca dari surat Efesus ya ibu-ibu ya. Kita baca di Efesus 4 tadi, itu berbicara tentang bagaimana hidup manusia yang diubahkan oleh Kristus. Manusia baru di situ. Contoh misalnya kalau dulu pikiran yang lama itu diperbarui jadi pikiran yang baru. Dulu yang kosong, yang tidak mengenal Tuhan, yang enggak ngerti Tuhan, sekarang jadi ngerti. Nah itu, dulu yang hatinya keras, wah sekeras batu, gak bisa diomongi. Ketika jadi manusia baru, hatinya jadi lembut, jadi bisa diomongi, tidak mudah marah. Kemudian dulu yang hidupnya kotor, mengikuti hawa nafsu, keinginan pribadi, menjadi hidup yang kudus ketika sudah masuk di dalam kehidupan yang baru. Dulu yang suka bohong, yang suka omongannya gak benar, sekarang jadi manusia yang jujur. Kemudian dulu yang suka marah berlebihan, sekarang marahnya terkendali. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ini cuma beberapa contoh ya ibu-ibu ya. Nah kalau kita perhatikan ibu-ibu, ciri-cirinya apa sih dari kedua kondisi tersebut? Yaitu cirinya cuma satu, adanya namanya perubahan. Itu saya tulis besar-besar di situ ya, perubahan. Perubahan itu berarti dari yang lama menjadi yang baru bagaimana. Itu namanya perubahan. Dan hari ini ketika kita berbicara tentang kemarahan, berarti kita mau ada sesuatu yang diubah Bapak Ibu. Yaitu kemarahan yang bisa terkendali itu, yang menjadi perubahan kita. Kalau ada yang terkendali berarti ada yang tidak terkendali. Nah kita mau lihat gimana sih tanda-tanda atau ciri-ciri kemarahan yang tidak terkendali itu. Nah ini sebelah sini ya, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu ketika seseorang itu marah dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang menyakiti, sitik-sitik keluar kebun binatangnya itu ya. Ataupun sitik-sitik kata-katanya ini tidak membangun dan mengarah kepada apa? Membawa dosa ini ibu-ibu. Membawa dosa itu artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tidak terkendali itu berarti artinya bagaimana? Berlarut-larut. Berlarut-larut itu terus-menerus. Kenapa terus-terusan dipendem? Gak seneng sama orang, ngambek. Wah, aku dulu tahun 94 itu ngamuk ambil orang itu gak tak ampuni sampai hari. Nah itu kan namanya terus-menerus ya ibu-ibu ya, berlarut-larut. Ngambeknya udah lama. Marahnya itu udah Natal tahun 2020, tapi terus diingat sampai sekarang. Lah itu namanya berlarut-larut ibu-ibu. Terus ciri-cirinya apa? Selanjutnya yang tidak terkendali, yaitu menghasilkan kehancuran. Misalnya kalau kita marah di dalam hubungan keluarga, kita muangkel sampai muangkel-muangkel. Kalau tidak terkendali itu artinya apa? Relasi antar keluarga itu akhirnya menjadi rusak. Nah ini namanya tidak terkendali. Kalau dalam relasi di gereja, wis gak sopo-sopoan wis. Wah ini kan gak terkendali ya ibu-ibu ya. Ataupun misalnya yang dulu-dulu itu diingat terus. Terus akhirnya ketika ketemu di gereja, wah sudah kayak orang gak kenal. Nah ini namanya gak terkendali ibu-ibu. Kalau gak terkendali akibatnya apa? Yang sebelah kirinya, yang sebelah kanannya ya. Akibatnya susah tidur. Betul apa betul? Kalau marah sama orang, aku mangkel ambek itu. Sampai kebayang-bayang dek mimpi. Kayak so tidur aku, saking mangkele. Pernah begitu? Pernah ya? Wah, kalau gak bisa tidur ini berarti artinya tidak terkendali ibu-ibu. Yang kedua, rusaknya relasi. Nah ini hampir sama ya tadi ya. Rusaknya relasi antara sesama, antar anggota keluarga, teman dekat. Kalau tadi bahasa saya itu, wis gak sopo-sopoan. Nah ini kan berarti kan adanya kerusakan relasi. Kalau orang bilang, wis gak gereja-gerejoan mari ngene, waduh
Itu namanya marahnya tidak terkendali, ibu-ibu. Yang terakhir, yang ketiga, dampaknya apa kalau misalnya kita marah tidak terkendali? Yaitu gangguan pencernaan. Loh, apa sih? Apa kaitannya dengan gangguan pencernaan? Ini ibu-ibu, biasanya kalau ibu-ibu marah, yang sangat terkait itu apa? Yaitu ketika kita makan, betul? Kalau waduh aku muangkel ambek itu, jadi gak nafsu makan aku, saking mangkele. Kalau gak nafsu makan berarti kan pencernaannya terganggu, asam lambungnya naik, GERD-nya naik, terus jadi asam lambung, penyakit lambung keluar. Kalau gak gitu biasanya kebalikannya. Ketika muangkel sama orang, wis pokoknya aku gak gak urusan ambek orang itu, wis tak makan aja sing enak, entek-entekno kabeh. Pernah yang begitu? Nah, kalau dientek-entekno kabeh, makan semua dihabis-habiskan, kan gangguan pencernaan juga. Tiba-tiba perutnya kekenyangan, terus habis gitu sakit perut, terus ke toilet. Lah, ini kan gangguan pencernaan. Jadi kalau kita lihat tanda-tandanya ini ibu-ibu, berarti ibu-ibu punya satu masalah, yaitu marahnya tidak terkendali. Hari ini kita mau lihat bagaimana, kalau tadi kita lihat marah yang tidak terkendali, sekarang kita mau lihat bagaimana marah yang terkendali, ibu-ibu. Jadi hari ini kita mau belajar. Nah, marah yang terkendali itu bagaimana? Ketika sebelum kemarahan itu terjadi, kita mau mengatur diri. Nah ini, jadi ini ceritanya sebelum kita marah, berarti kita mau mengatur diri. Mengatur diri dalam hal apa loh, Ze? Dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Kita lihat sama-sama ya. Kalau tadi dikatakan di firman Tuhan itu, apabila kamu, udah gak ada ibu-ibu di sini ya. Apabila kamu marah ya, janganlah berbuat dosa. Di sini ada satu kata penting, ibu-ibu. Kata apa? Kata apabila. Apabila itu berarti ada satu kalimat, adalah satu kalimat yang belum terjadi. Biasanya kalau hal yang belum terjadi itu kan adanya di mana? Di pikiran kan ya ibu-ibu ya. Nah, ketika kita sebelum marah, mari kita mengatur diri di pikiran kita. Kalau kita marah ini benar apa enggak Tuhan? Kalau aku marah sama orang itu, kita menggunakan pikiran kita untuk kita membayangkan. Kalau misalnya orang itu tak marahi, kira-kira membawa perubahan enggak sama orang itu? Nah ini, kita mengatur pikiran kita ibu-ibu. Kemudian lewat perkataan kita mengatur diri lewat perkataan. Di dalam suratnya yang ayat 29 tadi, Efesus 4 ayat 29, kita ada satu kalimat mengatakan begini ibu-ibu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita mangkel ya ibu-ibu ya, biasanya yang paling gampang tersulit itu apa sih? Mulut ya, betul ya? Wah, nek wis mangkel ini mulut ini gak iso ngerem loh. Tapi hari ini kita belajar ibu-ibu. Ayat 29 tadi mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Jadi ketika kita mau marah, ketika kita mau mangkel, kita atur diri kita ibu-ibu. Supaya perkataan yang kita keluarkan ini adalah perkataan yang membangun. Nah itu yang kedua dan yang terakhir, lewat perbuatan kita. Lewat perbuatan kita itu maksudnya apa loh, Se? Di poin yang terakhir tadi kan dikatakan jangan mendatangkan apa? Ada mulai ngantuk ini ibu-ibu ya. Mendatangkan dosa. Mendatangkan dosa itu artinya ketika kita marah, kita ingat jangan sampai kita ini saking mangkel, saking ngamuke, emosi mendatangkan dosa akhirnya. Kalau marah, aku sampai gebrak-gebrak meja, sampai pukul-pukul pintu. Kira-kira itu mendatangkan dosa apa enggak? Nah itu, mari kita pikir sendiri ibu-ibu, mendatangkan dosa apa enggak? Ketika aku marah, sampai teriak-teriak, sampai orang itu ngeliat, waduh, ini nanti, kalau misalnya orang Kristen marah teriak-teriak gitu, pantas enggak dilihat orang? Nah ini, sebelum kita marah, mari kita mengatur diri. Lewat apa? Perbuatan kita. Jadi ketika kita marah, jangan sampai kita kayak gitu ibu-ibu ya. Oke, setuju?
Oke, ini yang pertama. Ketika kita marah, sebelum kita marah itu mari kita mengatur diri. Lewat pikiran kita tadi, lewat perkataan kita, dan yang terakhir lewat perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, Jose, misalnya saya udah selesai, wis terlanjur ngamuk. Nah, mengendalikan dirinya bagaimana? Kita belajar. Yang kedua, yaitu introspeksi diri. Sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Introspeksi diri. Introspeksi itu artinya apa loh, Ini bahasa apa lagi loh, introspeksi itu. Introspeksi itu artinya kita meninjau diri. Kita lihat ke dalam diri kita, ibu-ibu. Aku tadi marah itu kenapa? Kita mau ngoreksi diri. Aku tadi marah itu kenapa ya? Mengkoreksi diri kok bisa sampai kayak gitu. Yang terakhir, introspeksi itu artinya kita mau mawas diri. Kita mau lihat ke dalam diri kita. Ketika kita marah tadi, aku tadi udah marah sama orang itu. Nah, kita mau lihat dalam dirinya kita ini, kalau kita sudah marah. Kita mau lihat dalam diri kita, apa sih yang penyebabnya marah. Nah yang pertama, introspeksi diri apa loh? Kita mau lihat, yang pertama yaitu kenali sumber amarah Anda. Nah kalau tadi dikatakan, kan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sini banyak kata janganlah ya Bapak Ibu ya. Janganlah, 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 janganlah. Nah kalau kita lihat dari kata janganlah ini kita mau belajar apa? Segala sesuatu itu ada penyebabnya, ada akibatnya ya. Kalau dikatakan apabila kamu marah, berarti kan janganlah kamu berbuat dosa. Akibatnya apa? Dosa. Ketika marah berarti akibatnya dosa. Nah ketika kita sudah selesai marah sama orang, kita cari sumber marahnya kita itu apa? Kita kenali amarah kita itu bagaimana. Misalnya kalau ibu-ibu atau perempuan gitu ya, biasanya kan marahnya kan mut-mutan ya. Wes aku pokoknya gelem marah. Nggak tahu ternyata pas lagi marah itu ternyata lagi datang bulan. Nah seperti itu kan ibu-ibu ya pernah ya. Kan biasanya kalau ibu-ibu kan dulu waktu muda kan pernah begitu. Pokoknya aku muangkel loh. Ternyata ada sebabnya itu. Nah itu. Yang kedua. Setelah kita mengenali sumber amarahnya kita mau cari waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kalau tadi kan tidak boleh sampai berlarut-larut ya. Sekarang kita mau cari waktu yang tepat. Tadi dikatakan janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini artinya bukan ketika ngenteni matahari terbenam sih, tidak apa-apa pokoknya marah gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Bukan ketika mataharinya sudah terbenam, berarti tidak apa-apa, marahnya dilanjutkan. Bukan begitu. Ketika dikatakan janganlah sampai matahari terbenam, ini berarti merupakan sebuah keadaan di mana kita itu harus mencari waktu yang tepat untuk kita bisa menyelesaikan itu. Kita mencari waktu yang baik untuk kita bisa bersama-sama dengan orang tersebut. Untuk kita mencari solusinya, mencari penyelesaiannya gimana. Misalnya, saya hari Minggu kemarin sempat cerita-cerita sama salah satu ibu-ibu yang ada di Aletea ya ibu-ibu ya. Dia ketika marah sama anaknya itu, pokoknya anaknya mau nakal gitu, paginya siangnya marah, tapi malam sebelum tidur. Maafin mama ya nak ya, tadi pagi mama marah. Maafin aku ya, kok apa tadi saya marah. Nah ini kan waktu yang tepat Bapak Ibu. Jadi amarah itu tidak berlanjut, tidak berterus-terusan. Jadi ketika kita sudah selesai marah, janganlah marah itu sampai dibiarkan terus-menerus. Apalagi sing dulu-dulu diungkit-ungkit itu kan tidak baik ya ibu-ibu ya. Wah panciku dulu pernah diilang no itu, waduh. Jangan sampai ibu-ibu. Tapi kita mau cari waktu yang tepat, kita mau cari waktu yang terbaik untuk kita bisa menyelesaikannya. Dan yang terakhir, introspeksi diri, yaitu kita harus waspada terhadap iblis. Waspada terhadap iblis dikatakan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Kepada iblis ibu-ibu. Artinya apa?
Ketika kita marah, kita sudah selesai menyelesaikannya. Janganlah kasih kesempatan sama iblis. Terkadang orang marah itu kan kalau nggak dikendalikan bisa membuka pintu-pintu yang lain. Membuka pintu kesempatan yang lain. Yang bisa iblis itu aja bisa masuk Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Kemarahan kalau nggak diselesaikan bisa jadi dosa yang lain. Misalnya ketika kita marah, mangkel, dendam. Kalau nggak diselesaikan lama-lama kan bisa jadi fitnah. Betul ya? Cerita, oh aku mangkel sama ini, gak diselesaikan. Nanti orang ini cerita sama ini, orang ini cerita sama ini, orang ini sama cerita sama ini. Selesai enggak ibu-ibu? Enggak selesai. Yang kasihan siapa? Ya kita, kalau gak diselesaikan. Jadi ketika kita marah, jangan sampai ini jadi kesempatan buat iblis. Kita harus waspada tadi. Ketika kita marah, kalau kita enggak waspada terhadap iblis, marahnya kita ini kalau berapi-api, wah bisa sampai macam-macam ibu-ibu. Bahkan kalau yang paling parah, kalau kita udah mangkel sama seseorang, kita mungkin aja bisa sampai membunuh dia ibu-ibu. Nah hati-hati ya berarti ya, jadi kita harus introspeksi diri. Nah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ini ya, mengendalikan amarah. Koyok apa ya mengendalikan amarah itu? Saya sempat bingung mau mencari ilustrasi apa. Tetapi, nah ini, yang dari tadi ditanya-tanya ini, apa sih loh, sekompor gas. Saya bayangkan gini ibu-ibu, setiap kita itu mirip kayak LPG nih ya. No, udah sama ya gedenya ya, 12 kilo ya. Nah dalam diri kita, dalam LPG ini ada yang namanya apa? Minyak tanah, oh gas ya, ada yang namanya gas. Dalam hidup kita pasti ada pernah mengalami namanya kemarahan. Sama seperti gas yang ada di LPG ini. Kemarahan itu sama seperti sifat-sifat yang lain. Kalau kita senang, sedih, susah, kemarahan itu juga ada salah satunya di sini, Ibu-ibu. Nah, ketika kita punya amarah di dalam tabung LPG ini, kalau enggak dikendalikan, misalnya saya gas ini langsung saya kasih korek gitu ya. Akibatnya apa ibu-ibu? Apa? Wah saya perlu satu perwakilan, apa Bu Popi? Biasanya di kalau nggak bocor nggak nyala. Kalau nggak bocor nggak nyala. Oke, tapi kalau seandainya ini bocor, umpama seperti kita gitu ya, kemarahan kita itu bocor. Kira-kira dampaknya apa? Meledak abangku, meledak duor. Berguna enggak itu ibu-ibu? Kalau sampai meledak kayak gitu? Enggak ya? Sama, dalam kehidupan kita ketika kita kayak tabung LPG ini, kalau enggak dikendalikan, terus tersulut api amarah. Dor. Berguna apa enggak? Enggak ya? Enggak berguna ya? Tapi ketika amarah kita kendalikan, kayak ini ya, ini ada selangnya kan, berarti kan ada dikendalikan. Nah, ketika amarah kita dikendalikan, dimasukkan ke selang, terus Oh ini bocor ini berarti. Ya wis pokoknya gitulah ibu-ibu. Ketika kita amarahnya dikendalikan, diatur sampai kompornya bisa nyala. Oh ini nyala. Nah kompornya nyala kayak gini, berguna apa enggak ibu-ibu? Berguna ya, masak air lah, masak mie lah. Bahkan bisa buat masak satu rumah ya ibu-ibu ya. Begitu juga dengan amarah kita. Ketika kita bisa mengendalikan amarah kita Bapak Ibu-ibu. Kalau kita gak bisa kendalikan, gak berguna. Tabung LPG kalau ngowos kemudian tersulut api, kan gak berguna ya ibu-ibu ya. Tapi ketika kita bisa marah dan kita kendalikan, akhirnya apa? Berguna buat orang lain. Tuhan Yesus pun juga mengajarkan demikian bukan? Ketika Tuhan Yesus marah,
Di sini pernah lihat Tuhan Yesus marah? Kita pernah membahas itu ibu-ibu. Ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kenapa? Marah. Oh, Tuhan Yesus kan membalikkan meja-meja itu ya, betul ya. Kan Tuhan Yesus marah. Tetapi marahnya ini tujuannya buat apa? Untuk mendatangkan kebaikan orang-orang itu supaya bisa bertobat ibu-ibu. Kemudian bukan cuma itu aja. Satu kali ketika Tuhan Yesus jalan-jalan di bawah pohon ara. Ada yang masih ingat ceritanya? Tuhan Yesus jalan-jalan di bawah pohon ara, terus lihat. Loh, pohonnya ini enggak berbuah. Marah enggak Tuhan Yesus? Marah, bahkan dikutuk. Tetapi ini mengajarkan kepada orang-orang yang lihat di situ. Kalau kemarahan Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya mereka itu bisa bertobat. Satu lagi cerita ketika Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak kecil. Orang kan, oh ngapain sih dihalang-halangi gitu kan ya ibu-ibu ya. Marah enggak Tuhan Yesus? Marah. Biarkan anak-anak itu datang padaku. Mengingatkan apa? Mengingatkan orang-orang yang ada di situ. Bahwa ketika mereka mau datang kepada Tuhan, haruslah seperti anak kecil itu. Dan masih banyak lagi ya tentang cerita kemarahan Tuhan Yesus. Tetapi yang saya lihat, yang saya pelajari ketika kita melihat kemarahan Tuhan Yesus. Dia marah untuk mendatangkan kebaikan. Dia marah untuk mengembalikan manusia yang berdosa ini kepada jalan yang benar. Nah, bukankah itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berada di atas kayu salib, ibu-ibu? Siapa yang marah kalau Yesus ada di kayu salib? Allah Bapa yang marah kepada manusia. Allah yang marah melihat dosanya kita manusia ini loh. Cek nemen nih kalau orang Jawa bilang. Tetapi Tuhan Yesus datang dan memberikan pengampunan kepada kita. Dosa kita itu ditanggung di atas kayu salib. Supaya apa? Amarah Allah ini tidak nyampai ke kita. Kalau bahasanya Alkitab, murka Allah itu, ibu-ibu. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa. Supaya kita ini mendapatkan pengampunan. Hari ini sebagai poin bagi kita untuk kita bisa bersama-sama renungkan. Yang pertama, ketika kita marah atau saat ini ada yang mangkel sama seseorang ataupun marah, mau enggak kita mengampuni ibu-ibu? Mau? Nanti sampai rumah kalau ketemu sama orang yang kita marahi, entah itu suami, istri, anak, berikanlah pengampunan itu. Kita loh sudah diampuni sama Tuhan. Ya mosok kita enggak mau ngampuni orang lain. Kebangetan ibu-ibu. Yang kedua, ketika kita marah, mau enggak kita mengendalikan kemarahan itu supaya kita bisa berdampak bagi sekitar. Sama kayak kompor ini tadi ibu-ibu. Kalau marah bisa dikendalikan, kita bisa menjadi dampak buat sekitar kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, sudahkah kita juga menjadi pembawa damai buat orang lain? Membawa damai buat sesama kita mungkin saat ini yang sedang bertengkar ataupun lagi gontok-gontokan. Kita mau membawa damai buat orang lain. Mau ibu-ibu? Mau ya? Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, dengarlah isi hati setiap kami yang datang kepadamu. Kami yang mungkin marah, kami yang mungkin kecewa ataupun bahkan kami merasa tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kami yang menyebabkan kami marah. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan. Silakan ibu-ibu berdoa di dalam hati, berdoa kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengampuni. Kiranya kami yang sudah diampuni oleh Allah, kami bisa belajar untuk mengampuni orang lain. Kami berdoa, kiranya firman Tuhan
yang kami dengarkan tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat kami gunakan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.